Selamat pagi untuk anak-anak ibu yang ibu cintai. Hari ini kita belajar daring untuk semester 2 dimulai dari menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Jadi tujuan kita untuk mempelajari KD ini, setelah selesai belajar KD ini, Ibu harapkan siswa dapat menjelaskan pengertian APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN. Pengertian APBN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN tahun 2014 dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN bisa digunakan apabila DPR menyetujui. Ya, kalau tidak setuju, maka digunakan APBN tahun yang lalu. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk tahun tertentu, biasanya 1 tahun. Pada masa Orde Baru, APBN itu berlaku dari tanggal 1 April sampai 31 Maret tahun yang berikutnya. Kalau sekarang, APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi untuk APBN tahun 2021, apabila tadi Presiden kita sudah menyusun APBN 2021, jika DPR menyetujui, maka itulah yang digunakan mulai 1 Januari 2021, berakhir nanti adalah tanggal 31 Desember. Fungsi APBN. APBN berfungsi sebagai berikut. 1. Fungsi alokasi adalah APBN dialokasikan berbagai sektor pembangunan. Contoh, pembangunan sarana umum seperti jembatan. Ya, nah di daerah kita jembatan Sungai Ular, jalan raya, taman umum, dan pengeluaran lain yang bersifat umum. Lihat ini contohnya, ada jembatan, kemudian ada jalan raya, ada jalan tol yang sedang dibangun untuk ke daerah Siantar. Itu semua dananya bersumber dari APBN yang sudah dialokasikan. Fungsi yang kedua, fungsi APBN yang kedua, yaitu 1. Fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana, subsidi, dan dana pensiun. Subsidi itu sama dengan bantuan. Jadi untuk dana pensiun bagi anggota PNS, TNI, kemudian polisi yang sudah habis masa kerjanya, maka mereka mendapatkan gaji pensiun. Itu juga
adalah merupakan fungsi APBN. Kemudian pengeluaran pemerintah. Semacam ini disebut namanya adalah transfer payment. Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor, dialihkan atau dipindahkan ke sektor lainnya. Misalnya untuk dana kesehatan, karena ada yang lebih penting, misalnya untuk membangun sekolah, maka dana kesehatan tadi dialihkan untuk pembangunan sekolah. Itu namanya transfer payment. Oke, jadi sumber pendapatan negara kita yang terbesar adalah bersumber dari pajak. 57% pendapatan negara itu bersumber dari pajak. Contohnya dari pajak penghasilan yang setiap bulan masuk ke negara, ya, pajak bermotor sekali setahun. Oke, itulah sumber-sumber jenis pajak yang saya sebutkan, masih ada yang lain. Oke, yang kedua, fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai. Penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjadi kestabilan arus uang dan barang, sehingga dapat dihindari terjadinya inflasi dan deflasi. Oke, inflasi suatu keadaan di mana jumlah uang bertambah terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang turun, harga barang naik. Sedangkan deflasi suatu keadaan di mana jumlah uang terus-menerus berkurang yang mengakibatkan nilai uang naik dan harga barang turun. Oke, jadi di sini ada saya buat gambar uang dan seorang menteri keuangan kita, yaitu adalah Sri Mulyani. Ya, ini adalah sangat bagus untuk menangani keuangan di negara kita ini. Sekarang tujuan APBN. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan atau pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Oke. Dalam peningkatan produktivitas, ya, di negara kita ini, kalau meningkat produktivitas, maka akan terjadi peningkatan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu meningkat, maka pendapatan income per kapita meningkat. Ya, kalau sudah pendapatan per kapita meningkat, maka ini akan meningkatkan pendapatan nasional. Jadi, jika pendapatan negara kita meningkat, maka kemakmuran di negara kita ini meningkat. Kenapa? Karena terjadilah pembangunan. Ya, terjadilah pembangunan. Oke, jadi peningkatan pendapatan itu akan merembes kepada peningkatan tabungan. Kalau tabungan masyarakat meningkat, maka investasi meningkat. Nah, kalau investasi meningkat, maka akan terjadilah pembangunan. Pembangunan